Iya, jadi di akhir tahun 2020 kemarin, om gue itu sakit dan sempat beberapa hari dirawat di rumah sakit dan akhirnya dinyatakan meninggal. Keesokan harinya kita baru bisa nganter jenazah ke rumah duka dan gue sekeluarga melayat ke rumah om gue. Gue yang memandikan, gue ikut memandikan juga, gue ikut menyolatkan juga, dan gue sampai pemakaman juga mengikuti. Dan sebelum pemakaman itu, nyokap gue berpesan sama gue bahwasanya sehabis ngelayat itu harus bersih-bersih. Dari gue kecil sampai gue gede, sampai nyokap gue wafat, gue disuruh kalau habis ngelayat itu bersih-bersih atau ngambil wudhu supaya lebih sopan aja, kata nyokap gue. Sampai akhirnya setelah ngelayat itu, karena gue udah kecapean ya bang ya, gue udah kecapean, gue nggak melakukan hal tersebut. Sampai akhirnya, dimana setelah habis ngelayat itu, gue mengalami kejadian-kejadian yang horor dan bikin gue sakit berhari-hari tanpa gejala yang jelas. Jadi setelah pemakaman itu, gue pulang dan gue nggak bersih-bersih seperti yang dianjurkan nyokap gue. Sampai akhirnya gue udah malam langsung tidur aja gitu, langsung tidur capek. Dan kejadian itu dimulai di malam yang pertama sehabis gue ngelayat itu, gue secara spontan gue bangun jam 2 pagi. Jam 02.00. Entah dengan tidak ada alasan yang jelas, tapi gue bangun aja gitu. Akhirnya untuk mengisi kebosanan, gue itu nonton YouTube. Nah, selagi gue nonton YouTube ini, gue mendengar ada suara tangisan wanita di depan rumah gue. Gue mendengar itu dengan jelas dan gue nggak halu ya, maksudnya karena YouTube gue itu sampai gue stop gitu. Gue stop berkali-kali gue untuk mendengarkan suara itu dengan jelas bang. Jadi gue lagi nonton itu, gue stop dan ternyata itu benar suara tangisan wanita. Terus gue mikir, ini siapa yang nangis gitu ya? Terus karena gue penasaran, gue cek jendela gue, ternyata nggak ada apa-apa. Dan abis kejadian itu, gue nggak bisa tidur lagi sampai subuh. Sampai ke besokan harinya gue nggak bisa tidur lagi. Dan di pagi harinya seperti biasa gue ngelakuin hal efektivitas biasa. Gue pergi ke gym. Abis pergi ke gym ya biasa karena gue udah nggak bisa tidur lagi. Sampai akhirnya gue masuk kerja itu jam 3 sore. Gue kerja kayak biasa, masih normal di hari pertama. Gue pulang itu jam 11:30 sudah sampai rumah. Gue cuci kaki, ini udah sholat isya di kantor juga. Gue cuci kaki, gue itu tidur jam 12. Dan secara spontan lagi, gue bangun jam 2 pagi lagi. Ini benar-benar jam 2 pagi, jam 02.00. Jam 02.00. Di malam kedua ini, gue dengar tuh ada suara anak kecil lari banyak. Kenapa gue bisa tahu? Karena anak kecil itu lari dan dia ketawa-tawa. Dan ketawanya anak kecil itu kan khas ya. Jadi kita bisa tahu kalau itu anak kecil gitu. Gue dengar anak kecil lagi lari, terus ketawa-tawa, tiba-tiba hilang. Jadi kayak dia lah habis lari, terus tiba-tiba suaranya nggak ada. Dan secara logika ya, itu kan jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi itu dimana suasana kan lagi senyap-senyapnya gitu. Jadi kita bisa dengar walaupun orang jalan atau lari dengan kaki telanjang gitu. Maksudnya dengan nyeker aja tuh kita bisa dengar kan. Ini tuh nggak ada, bener-bener dia habis lari, ketawa-ketawa, hilang. Jadi nggak ada penjelasan dia kemana gitu. Terus akhirnya gue cek lagi di jendela gue, nggak ada apa-apa dan nggak ada anak kecil. Jadi ya gue juga mikir sih logikanya anak kecil siapa yang lari jam 2 pagi gitu kan. Tapi karena gue penasaran, gue cek lagi, ternyata emang nggak ada. Gue akhirnya nggak bisa tidur lagi sampai subuh seperti biasa aja kayak aktivitas biasa gue kerja. Nah di hari kedua ini gue masih biasa aja bang, maksudnya masih normal aja kerja. Gue pulang lagi jam 11:30, gue tidur jam 2, dan gue lagi-lagi
Gue lagi-lagi bangun jam 02.00. Jam 02.00. Nggak lebih, nggak kurang. Nggak 159, nggak 021. 0201 gitu nggak. Bener-bener 02.00. Gue juga nggak tahu kenapa gue tiba-tiba spontan. Dan di malam ini, gue baru sadar. Ternyata gue itu di dalam mimpi gue itu, gue didatengin saudara-saudara gue yang udah meninggal, itu ngasih pesan ke gue untuk sholat tahajud. Cuma karena gue orangnya dulu kan kayak bodo amatan gitu. Gue mikirnya kalau orang yang udah meninggal udah lah. Maksudnya kayak nggak bakalan ganggu sampai segitunya lah gitu. Jadi gue nggak ngelakuin, jadi gue biasa aja gitu. Gue bodo amat lah ibaratnya. Terus di malam itu juga kayak biasa aja gue ngisi kebosanan gue. Kayak kemarin-kemarin gue nonton YouTube. Dan by the way guys, gue itu nonton YouTube, gue sedang tidak menonton yang konten horor-horor gitu. Jadi gue nggak ada pikiran untuk mikirin setan gitu. Jadi kayak biasa aja. Gue nggak ada ketakutan gara-gara nonton konten horor di YouTube. Sampai akhirnya gue itu lagi nonton YouTube, gue pause lagi, benar-benar gue pause. Ada kakek-kakek makan keripik di depan rumah gue. Kenapa gue bisa tahu itu kakek-kakek? Kakek-kakek itu batuk, cuy. Kakek-kakek itu batuk di depan rumah gue. Jadi dia makan keripik. Ini aneh ya. Anehnya tuh dia makan keripik, dikunyahnya cuma sekali. Dan dia, kan kalau kita makan keripik kan biasanya dikunyah berkali-kali kan, itu bunyi kan. Ini enggak. Dia makan keripik itu sekali, terus nggak ada suara lagi. Jadi kayak abis dimakan keripik, kayak abis dikunyah sekali itu ditelan gitu. Dan dia batuk gitu. Batuk kakek-kakek kan khas gitu ya. Jadi kita tahu gitu. Gue cek lagi. Ternyata nggak ada. Dan di malam ini gue tuh baru menyadari kayak ada yang salah ini. Gue masih cuek, cuma gue ngerasa ada yang salah. Ngerasa ada yang janggal. Tapi gue masih cuek gitu. Biasa di hari itu gue masuk sore lagi, gue kerja. Nah, di hari inilah, di tempat kerja gue juga kejadian horor juga, Bang. Jadi gue punya tamu. Tamu ini wanita dari Bandung. Dia check-in di tempat gue. Gue yang ngelayanin. Setelah dia proses check-in sama gue, dia naik ke atas, gue anterin. Udah selesai semua, akhirnya dia itu check-in jam 4 sore. Dan dia check out itu jam 6 sore. Jadi check-in tuh cuma 2 jam. Dan dia tuh cuma sendiri ya, maksudnya tuh nggak sama cowok, nggak sama apa. Nah, prosedur hotel gue adalah kalau misalkan ada tamu early check out kayak gitu, kita harus tanya apa alasannya untuk menghindari komen-komen buruk di online travel agent. Jadi kita harus tahu alasan dia apa kamarnya jelek atau ada kerusakan dia nggak mau tahu. Gue tanya awalnya, kenapa mbak early check out gitu? Saya mau pindah hotel, dia bilang gitu. Saya mau pindah hotel. Mungkin ada alasan lain mbak. Sampai akhirnya gue seperti kesan gue memojokkan wanita itu untuk tahu alasannya. Tapi lu sebenarnya cuma mau menggali ya? Iya, gue cuma mau tahu aja kenapa dia early check out gitu kan. Nah, sampai akhirnya dia ngomong gini ke gue. Iya mas, tadi kan saya lagi nungguin teman saya. Teman saya ini masih di perjalanan kan. Saya video call mas sama dia. Teman saya ini emang bisa ngelihat gitu mas. Waktu saya video call itu, dia tuh melihat ada wanita dengan wajah terbakar duduk di sofa kamar saya. Dia bilang gitu. Gue kan kayak ini adalah alasan yang menurut gue nggak ada pro kontra. Maksudnya kayak ini alasan yang mistis gitu. Maksudnya nggak mungkin jelek juga kan hotel gue kalau misalkan dia masukin di online travel agent komen kayak gitu. Gue nggak habis kepikiran gitu, kok bisa ada kejadian kayak gitu. Terus akhirnya gue udah nggak tahu lagi mau nanya apa lagi ke dia kan. Yaudah mbak,
ini maksudnya saya prosedur check out kayak biasa. Dia check out, gue tuh cerita sama temen gue, emang di kamar ini kenapa ya? Kok ini tamunya check out ya? Early check out, dan dia bilang ada alasan, ada sosok wanita, ada kejadian mistis, sosok wanita terbakar lagi duduk di sofanya dia. Padahal ya dia itu udah bayar gitu, maksudnya dia bookingnya itu udah bayar, nggak yang nunggak dulu, nggak. Jadi dia memang udah bayar, terus dia check in, terus dia check out gitu. Dan juga di hari itu gue udah mulai agak sakit nih. Jadi kalau orang mau sakit kan ketahuan ya, badannya tuh udah mulai nggak enak kan, udah mulai nggak enak. Cuma gue masih kerja tuh. Akhirnya gue balik kayak biasa, jam 11:30 lewat gue nyampe rumah, gue cuci kaki, cuci muka, tidur, dan gue bangun lagi jam 2. Dan di malam ini gue udah demam gitu, maksudnya karena gue udah kekurangan tidur beberapa hari ini kan, udah beberapa hari ini gue kekurangan tidur karena gue bangun spontan jam 2. Ini jam 2-nya jam 2 persis sama kayak yang lu bilang sebelumnya, jam 2.00? Jam 2.00, nggak lebih nggak kurang. Berarti lu setiap bangun itu selalu ngecek jam ya? Iya, karena gue tidur di samping gue itu kan HP kan, karena emang nggak bagus sih, cuma ya mau gimana, cuma emang kita kayak gitu. Gue tidur kayak gitu, gue ngecek, ini jamnya benar-benar 02.00, nggak lebih nggak kurang, nggak 1:59, nggak 02.01. Terus akhirnya setelah gue ngecek jam, gue ini udah demam gitu, udah panas dingin gitu, udah panas dingin. Gue tetap kayak biasa nonton YouTube, dan kali ini tuh nih ya, gue di rumah gue itu kan ada beberapa kamar yang harus dinyalain kan lampunya. Di rumah gue itu ada 3 kamar mandi, dan salah satu kamar mandi itu harus nyala 24 jam kan. By the way, gue itu tidur di lantai 1, dan kalau di tangga itu kan gue harus nyalain lampu tangga juga kan, dan itu lampu tangga gue mati. Mati kayak ada yang cetak-cetak gitu, kayak ada yang dimatiin terus dihidupin lagi. Awalnya tuh gue pikir kayak gue nggak sadar gitu, tapi gue sadar, gue ngelihat itu gitu, gue ngelihat kayak lampu ini dimati nyalain. Habis itu gue ngerasa udah mulai nggak bener nih, udah sakit gara-gara kurang tidur, terus juga beberapa hari ini gue digangguin dan dimimpin lagi sama saudara gue itu untuk sholat tahajud, dan lagi-lagi gue nggak melaksanakan itu karena gue pikir ya, sekali lagi gue pikir gue nggak percaya yang namanya dimimpiin sama arwah-arwah yang udah nggak ada gitu. Pada saat itu ya? Iya, pada saat itu. Akhirnya udah mulai demam, terus nyokap gue nanya, emang kamu masih kuat kerja? Terus akhirnya gue bilang ke nyokap gue, ya gimana, kita nggak bisa kalau misalkan izin mendadak gitu. Akhirnya gue masih kerja, dan ini lagi-lagi kejadian di hotel gue. Gue bahkan masih inget nama tamunya. Boleh nggak gue sebutnya? Boleh. Ya, tamunya itu gue sebut nama tengahnya aja. Tamunya itu namanya Gabriela. Ini dia datang sama ibunya. Dia rencana mau booking kamar, cuma dia mau ngeliat kamar dulu. Dia minta yang paling tinggi. Akhirnya gue show kamar di lantai 34. Itu lantai kita paling tinggi, di lantai 34. Waktu kita showing kamar, gue buka pintu kamarnya. Kan kalau di tempat gue kerja, kalau misalkan kita bersihin kamar itu, pintu nggak boleh dirapetin. Jadi dibuka sedikit ini. Memang SOP-nya kayak gitu sih. Dan akhirnya pas gue buka pintu main entrance-nya nih, satu pintu yang paling pojok ketutup sendiri. Nggak ada angin, nggak ada apa, ketutup sendiri. Kan nggak mungkin ada angin juga kan, karena kan ketutup jendela gitu. Gue buka pintu yang pojok kamar itu, kan kamarnya kan luas ya. Pojok kamar itu yang paling kiri, itu ketutup sendiri. Akhirnya ibunya nanya ke gue, tuh kenapa masih gini? Ibunya ini lagi gendong anak nih, si Ibu Gabriela ini. Setelah gue liatin kamar, nggak apa-apa Bu, itu mungkin lupa dijekrekin itu. Alasan aja sebenarnya. Gue lebih showing kamar, dia nanya kan harganya, masih di kamar itu dia nanya harganya berapa. Gue kasih tahu harganya, dan terus gue lagi ngomong sama ibunya. Anaknya ini aneh ngeliat gue. Anaknya ini ngeliat gue dari bawah,
gini. Kayak ada sesuatu yang lebih tinggi dari gue. Pandangan dia. Pandangan si anaknya. By the way, anaknya ini balita. Dia ngeliatin gue kayak nggak aneh, kayak ngeliatin gini. Kayak ada sesuatu yang lebih tinggi dari gue. Dan ibu Gabrieliannya ini notice gitu. Dia sadar anaknya ngeliatin kayak. Dan dia nanya ke anaknya, ngeliat apa nak? Anaknya nggak mau jawab. Cuma dia nunjuk aja. Dia nunjuk, dia ngeliatin dari bawah gue ke atas itu ada. Tapi dia nunjuknya tuh di atas kepala gue, bukan di atas kepala gue. Berarti kan ada sesuatu yang lebih tinggi dong dari gue. Terus gue bilang, apaan lagi nih? Ini anak kecil gue rada sensitif nih kalau dengan makhluk-makhluk ginian ya. Ibunya bilang, kamu ngeliat lagi ya nak? Terus akhirnya ibunya bilang ke gue, Mas kayaknya kita nggak di lantai ini deh. Oh iya bu, kita masih ada di lantai 32 sih, 33 kalau ibu mau kamar yang seperti ini. Oh yaudah mas, soalnya anak saya kalau udah ngeliat gini dia nggak bakalan bisa tidur. Gue tuh kayak pikir apaan sih, maksudnya apa gitu, apa yang dia lihat, dan dia tuh anaknya tuh nggak mau ngomong, maksudnya tuh nggak mau di bridgingin kayak gimana. Pikirnya kan gue aneh gitu kan. Udah gitu dia minta di lantai 32, udah selesai. Ini adalah tamu yang mungkin abis ngeliat sesuatu yang nggak enak ya. Cuma dia masih stay sampai besok. Gue tuh kadang ngobrol gitu sama temen gue. Kenapa ya? Belakangan ini gue aneh dah. Gue sekarang lagi demam gitu. By the way, gue tuh nggak sakit. Gue tuh cuma demam. Udah swab juga. Gue udah swab dan hasilnya tuh udah negatif gitu. Lu nggak corona? Iya, gue nggak kena COVID. Lu cuma demam doang. Gue cuma demam doang. Sampai akhirnya lo swab pun negatif. Negatif ya. Iya. Okay. Jadi gue nggak corona. Mungkin kalau ada yang bilang, oh lu udah sakit masih kerja gitu kan. Enggak, gue nggak COVID. Akhirnya gue udah cerita ya. Tahu dah emang. Gue juga ngerasain yang temen gue bilang kan, gue juga aneh sama tamu yang kemarin. Gue juga nggak habis pikir kenapa tuh tamu cekot dengan alasan kayak gitu kan. Terus akhirnya gue iseng, gue baca-baca komen di online tentang akomodasi gue. Ternyata dia nggak komen apa-apa, cuma ngasih bintang aja. Dia cuma ngasih bintang 5 gitu, maksudnya bintang yang paling bagus ratingnya. Untungnya dia nggak komen jelek. Dan nggak komen jelek ya. Karena memang ini kejadian sulit dijelaskan juga. Iya. Ini kejadian mistis sulit dijelaskan. Mungkin kalau misalkan dia nulis komen yang mistis, orang-orang yang baca reviewnya juga bodo amat kan, kayak apaan nih gini-gini kan. Karena di situ di review tersebut kebanyakan komennya tuh ya kayak ada yang bagus, ada yang nggak bagus aja gitu, nggak ada yang mistis gitu. Akhirnya gue kayak biasa setelah kerja gue balik, cuci kaki, cuci tangan, tidur, gue bangun lagi jam 2. Benar-benar jam 2 lagi gue bangun. Nggak ada alasan, nggak ada apa. Nggak ada alasan, nggak ada apa, gue bangun lagi jam 2. Gue tuh udah benar-benar sakit gitu. Udah lemes parah. Ibaratnya gue udah sholat aja tuh harus gue paksain gitu. Di malam itu gue nggak ngerasain hal-hal aneh lagi sih. Jadi di pagi itu gue WA manajer gue minta izin 4 hari untuk nggak masuk kerja. Akhirnya di hari itu pula gue cek ke dokter. Dan anehnya saat gue cek ke dokter itu, dokternya bilang gue demam biasa. Gue demam biasa dan bakalan sembuh dalam beberapa hari aja gitu. Maksudnya cepat lah, dia ibaratnya tuh cepat. Terus akhirnya udah cek ke dokter, gue masih penasaran kan, apa gue COVID gitu. Gue swab juga di hari itu, negatif. Karena gue juga makan masih ada rasanya gitu, dan gue juga makan itu tuh banyak gitu, nggak kayak orang sakit. Gue juga ngerasa mulai janggal tuh di situ. Kenapa nih? Kok bisa kayak gini gitu? Dari itu gue nggak banyak produktivitas sih, karena badan gue udah demam gitu. Akhirnya gue cuma bisa makan, minum obat dokter, terus tidur. Tapi nggak ada reaksi apa-apa. Nggak ada reaksi kayak mungkin belum ada reaksi ya di saat itu ya.
Dan akhirnya gue tidurin, tapi pas bangun gue malah pusing, maksudnya malah tambah parah. Karena mungkin tidurnya di keadaan sakit, gue pikir kan tidur di dalam keadaan sakit bangun-bangun udah lumayan lah gitu. Cuma nih enggak, makin uring-uringan gue, makin nggak kekontrol gitu. Ada sesuatu yang janggal nih gue. Terus juga gejala di hari itu juga gue ngerasain langkah kaki gue tuh mulai berat. Kayak ada yang narik, cuma nggak terlalu ditekan sama dia, tapi berat gitu. Kayak kita ngebawa sesuatu di kaki gue. Gue baru merasa janggal di situ. Jadi setiap kali gue mau sholat, gue jalan ke kamar mandi, berat kaki gue. Gue tidurin biasa tuh habis makan, gue minum obat, tidur. Karena gue tahu jam 2 bakal bangun lagi. Gue kayak udah firasat aja, mungkin kayak udah biasa ya. Maksudnya kayak kemarin tuh, di beberapa hari kemarin tuh gue kebangun jam 2 tanpa alasan apa-apa, dan gue bangun spontan. Jadi akhirnya karena itu lagi nggak masuk kerja, gue tidur lebih awal. Gue tidur jam 10, bangun lagi jam 2, karena gue udah tahu gitu, kayak gue bakal bangun nih jam 2. Kenapa gue nggak tidur jam 10 gitu, atau jam 9 gitu. Tidur, bangun lagi benar jam 2. Gak tau, gue nggak ada alasan apa. Jadi itu abis dimimpiin, gue tuh ngelihat saudara gue, pakaiannya tuh putih-putih, bercahaya. Saudara gue silih berganti yang udah meninggal, ngasih tahu gue buat sholat tahajud ya, sholat tahajud. Oh, di mimpi itu diingetin lagi? Iya. Setiap kali gue tidur, gue bangun jam 2 itu gue dimimpiin untuk sholat tahajud. Dengan saudara-saudara gue yang udah meninggal. Perawakannya itu, saudara gue itu putih bersih, tapi kelihatan mukanya bersih banget, bercahaya. Dia ngasih tahu gue ngomong sholat tahajud. Cuma dia nggak ngasih tahu gue kenapa gitu, maksudnya. Jadi gue tuh nggak mau ngelakuin karena gue nggak tahu ini kenapa. Karena kan menurut gue ya, gue dulu emang masih mikir kayak sholat sunnah tuh kayak ini nggak sih, kayak gue males aja gitu kalau sholat sunnah. Jujur aja gue males tuh kalau sholat sunnah gitu kan. Habis itu gue bangun, habis dia bilang gitu, dia hilang, gue bangun, dan gue masih males ngelakuin itu karena udah ditambah lagi gue sakit ya. Nggak bisa, udah kaki gue berat. Dan itu juga gue di hari tersebut gue udah sholat dengan paksaan gitu. Maksudnya itu dengan gue harus maksa diri gue buat sholat gitu. Karena kalau gue nggak sholat ya ini kan ibaratnya gue ngelanggar agama gue kan. Tapi jujur gue sholat itu sempat rebahan. Karena gue nggak bisa berdiri lama. Jadi cuma ambil wudhu, terus gue rebahan lagi. Karena kaki gue berat, jadi gue nggak bisa diri lama-lama. Jadi gue sholat sambil rebahan gitu, kan boleh ya kita sholat sambil rebahan gitu. Dan di hari itu gue nggak ada aktivitas apa-apa, udah sakit parah, udah nge-gym, terus juga obat dokter juga belum ada reaksi apa-apa kan. Gue cuma ya di hari-hari itu gue cuma bisa makan, minum obat, tidur, Ini nggak ada reaksi apa. Dan di malam hari itu, di abis isya, gue habis sholat, gue akhirnya gue minta sama nyokap gue untuk buat dikerok gitu. Mama coba kerokin kali ya gitu ya. Karena kan kalau udah mentok nih, paling kalau sakit demam gini, gue paling minta dikerok sih. Nah pas dikerokin nih, gue ngerasa sakitnya. Gue ngerasa sakit dan itu merah. Gue bisa nyium bau minyak kayu putihnya, kan gue ngerok kan pakai minyak kayu putih ya. Gue dikerok, merah. Gue ngerasa sakit, cuma gue nggak ngerasa anget di badan gue. Gue nggak ngerasain ada efek setelah dikerok. Jadi kayak udah hambar aja badan gue, kayak udah nggak ngerasain itu, kayak udah kebal. Cuma kalau di pas keroknya itu sakit, gitu. Maksudnya disakit, pakai koin sakit. Cuma kalau misalkan untuk ngerasain hawa hangatnya atau panasnya, gue nggak ngerasain. Terus akhirnya habis dikerok, gue minum tolak angin. Itu juga gue nggak ngerasain angetnya. Rasanya gue ngerasain rasa jamu, cuma gue nggak ngerasain ada anget yang nyalur di badan gue. Ibaratnya nggak ada efek dari lo kerok, terus lo minum tolak angin, lo nggak ada efeknya sama sekali. Nggak ada efeknya sama sekali. Gue nggak ada efeknya sama sekali. Akhirnya
ngeluh kan, misalnya, kenapa sih nih? Gue udah cek ke dokter. Dokter bilang demam biasa. Gue dikasih obat, nggak ada reaksinya nih sampai sekarang. Gue udah dikerokin juga, kagak ada reaksinya juga. Kayak gue ngeluh gitu kan. Kenapa sih gitu? Gue ngomong ngaco, cuma gue ingat gitu. Kenapa sih? Emang gue salah apa gitu? Kira gue tidur lagi. Dan lagi, gue tuh udah tahu, gue udah bisa nebak gue bakal bangun jam 2. Ini di hari ketiga gue izin sakit ya. Gue bangun lagi, dan alhamdulillahnya gue di saat sakit itu nggak ada yang gangguin gue kayak matiin lampu atau ada anak-anak kecil lari atau ada siapa nangis. Di malam itu gue udah benar-benar nggak bisa, bahkan ya gue tuh udah nggak mood nonton YouTube lagi karena ya gue nggak tahu, karena nggak ada mood aja gitu, karena emang sakit. Cuma habis itu gue tidurnya itu benar-benar nggak bisa, benar-benar lu udah sakit terus lu ngantuk kan, lu nggak bisa tidur, jadi tuh kesiksa di situ. Di keadaan itu lu kesiksa, lu nggak bisa tidur, lu kurang tidur, lu lagi sakit, lu nggak bisa tidur sampai kebesokan harinya. Gue nggak bisa tidur kayak biasa. Akhirnya di subuh itu gue sholat paksain lagi, gue minum obat dari dokter itu lagi, nggak ada efeknya. Kayak badan gue tuh nggak mau ngelawan ini, nggak mau ngelawan penyakitnya ini, karena nggak ada reaksi apapun dari badan gue. Kayak udah, badan gue nggak ngerasa apa-apa, badan gue hambar, cuma ngerasain sakit, terus panas dingin, pusing, kakinya berat kalau lagi jalan, kayak ada yang nahan, cuma nggak terlalu kuat gitu nahannya, tapi gue masih bisa jalan gitu. Sholat gue paksain, dan ini di hari ini tuh gue nggak terlalu banyak produktivitas kayak mikirin kerjaan atau apa. Gue tuh tidur jam 9 lagi. Gue kira gue tidur lebih early lagi, gue tidur lebih awal lagi, dan gue bangun lagi jam 2. Gue juga bener-bener masih mengindahkan itu gitu. Maksudnya kayak lu tidur nih, terus lu dimimpin sama orang gini, sholat tahajud, cuma lu nggak tahu alasannya apa. Gue tahu itu sunat, cuma karena kan itu nggak wajib kan, gue juga malas gitu ngelakuin. Jujur aja, gue malas ngelakuin hal-hal yang sunnah itu. Gue masih mengindahkan hal-hal suruhan yang di mimpi gue itu. Nah, ini adalah hari terakhir gue izin. Gue nggak tahu kalau misalkan gue besok masih sakit, gue harus mau nggak mau gue paksain gue kerja sambil sakit gitu. Akhirnya di hari terakhir gue izin ini, gue paksain lah ketemu temen gue untuk cerita masalah apa yang gue alami belakangan ini. Aku belakangan ini ngerasain ada yang aneh. Aneh kenapa? Iya, aku tiba-tiba sakit aja, cuma sakitku lama gitu. Kamu tahu kan, aku tuh kalau sakit nggak pernah lebih dari 3 hari gitu. Tapi ini tuh lebih. Aku ngerasa aneh. Terus dia nanya kan, kamu emang udah ke dokter? Udah, aku udah ke dokter. Terus dokter cuma bilang, oh ini demam biasa. Terus dia ngasih obat, udah berhari-hari nggak ada efeknya. Terus aku udah dikerokin juga nggak ngerasain apa-apa. Udah minum tolak angin juga nggak ngerasain apa-apa. Terus akhirnya teman gue dengerin cerita gue mandang dia ya, kayak dia sangat amat mencermati cerita yang gue ceritakan pada saat itu. Terus spontan dia bilang sama gue, kamu dapat pesan nggak? Gue bingung kan, langsung muka gue bingung kan, kayak hah? Dalam hati gue ngomong, kok lu tahu ya? Jangan-jangan lu tahu gue bangun jam 2 nih. Gue bilang gini, pesan apa? Enggak, kamu pas lagi tidur atau lagi ngelakuin apa, dititipin pesan nggak dari orang-orang yang kamu kenal mungkin, atau orang yang udah nggak ada? Terus gue makin bingung. Orang yang gue kenal iya, orang yang udah nggak ada juga. Terus gue bilang, iya, aku dititipin pesan, cuma aku nggak tahu alasannya apa. Dititipin pesan apaan? Disuruh sholat tahajud. Terus kamu ngelakuin nggak? Enggak. Kenapa kamu nggak ngelakuin? Ya karena aku nggak tahu alasannya apa. Cuma terus juga karena itu kan sunnah, aku juga malas gitu ngelakuin. Enggak,
itu pesan yang harus kamu lakuin. Terus gue makin aneh kan, gue nanya gitu, emang itu buat apaan gitu? Itu kan cuma sunnah kan, maksudnya ya oke kalau dilakuin dapat pahala, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gue debat tuh di situ, enggak, coba deh kamu lakuin sekali aja, kamu lakuin itu. Akhirnya gue ngalah kan, karena udah takut akhirnya dia nggak mau dengar cerita gue lagi, takutnya dia bete. Terus gue bilang, yaudah deh, cobain nanti malam aku coba sholat tahajud deh. Akhirnya gue habis balik dari itu, gue habis balik dari ketemu tuh, gue balik habis sisa, gue tidur, dan lagi-lagi gue bangun jam 2 nih. Ini benar-benar yang namanya kayak mungkin paling sakit kali ya, maksudnya di hari-hari belakangan ini mungkin gue paling sakit. Ini benar-benar gue pusing. Gue ke kamar mandi itu buat ngambil wudhu, harus gue pegangan sesuatu, kaki gue udah mulai berat-berat. Ini kayaknya kayak perjuangan paling berat nih buat ngambil wudhu nih, gue pikir gitu kan. Gue mikir kayak gue nggak bakalan sanggup nih kalau besok kejadian lagi nih kayak gini. Ini gue udah perjuangan banget ya. Gue ngambil wudhu, gue sholat tahajud. Tapi kali ini gue paksain sambil berdiri. Bodoh amat, gue paksain sambil berdiri. Gue sholat tahajud 2 kali, sholat witir sekali. Sholat tahajudnya itu gue 2 rakaat sama witir 1 kali, 3 rakaat, jadi 7 rakaat. Nah setelah selesai sholat tahajud, temen gue itu nganjurin kalau misalkan ntar habis sholat tahajud sholawatan aja gitu, sholawatan atau baca-baca Quran. Nih gue enggak, gue ngeluh karena ini udah benar-benar nggak jelas gitu. Gue tuh ngeluh gitu, gue ngomong ngaco tapi gue tahu gitu apa yang gue ngomong. Gue masih ingat sampai sekarang. Gue ngeluh sama Tuhan. Tuhan, emang saya salah apa? Apa yang udah saya lakuin ke orang-orang? Saya pikir saya tidak melakukan kesalahan apapun gitu ke manusia. Tapi kenapa ini terjadi sama saya? Gitu. Kalau emang terjadi sesuatu sama saya, tolong beritahu saya untuk mengobatinya, gue bilang. Sampai akhirnya gue bilang gini, Tuhan, kalau emang Tuhan mau nyabut nyawa saya, cabut saya dalam keadaan baik. Saya nggak mau dicabut dalam keadaan saya lagi nggak baik. Gue sampai bilang kayak gitu ke Tuhan, karena gue ngerasa ini udah nggak masuk akal aja. Gue baru pertama kali ngerasain kayak gini gitu. Gue baru tahu kalau ini tuh bisa lo sakit terus nggak kedetek di dokter gitu, terus udah dikasih obat lo nggak kerasa gitu. Gue baru ngerasain aneh gitu. Akhirnya udah gue ngeluh terus, gue sama sekali nggak salawatan habis sholat tahajud tuh. Gue nggak salawatan sampai subuh. Ya biasa sholat subuh, tapi ya kayak di sholat subuh ini gue paksain juga. Gue paksain berdiri, gue nggak sholat duduk lagi, gue nggak sholat rebahan lagi, gue paksain diri. Setelah sholat subuh itu, karena emang gue udah nggak bisa tidur lagi, gue tahu gue nggak bakalan bisa tidur lagi walaupun gue tidurin. Akhirnya ya bikin teh aja, gue bikin teh manis hangat, dan gue baru tahu ternyata gue tuh pada saat setelah ini ya, di hari itu gue baru bisa ngerasain hangat di badan gue setelah gue minum teh manis itu. Tapi gue minumnya itu gue bacain Al-Fatihah dulu sih, karena gue pikir ya mungkin aja kali bermanfaat gitu buat gue. Badan gue hangat, gue makan sama biskuit Roma. Dan ini ya, gue nggak tahu ini pernah kejadian sama orang apa enggak. Jam 7 pagi badan gue meninggal. Gue nggak tidur dari habis subuh itu. Jam 7 pagi badan gue meninggal. Mendingan tuh ya masih sakit, cuma udah mendingan gitu. Gue baru ngerasain kayak ada efeknya yang gue minum teh manis itu. Efeknya gede lah. Iya, efeknya gede setelah gue makan. Padahal gue makan biskuit Roma sama teh manis itu. Nggak ada unsur obat-obatnya kan. Nggak ada unsur obat-obatnya, cuma ini kayak berasa banget gitu ke gue. Pusingnya udah mendingan, dan kaki gue ini pertama kali gue bisa jalan dengan enak lagi. Nggak ada yang nahan lagi, nggak ada yang berat lagi. Ini di hari ini gue benar-benar ngerasain enak. Dan ini di hari ini gue masuk jam 11 siang.
setelah gue izin yang nggak masuk 4 hari itu, gue masuk siang jam 11. Gue WhatsApp teman gue, aku sembuh loh. Gue bilang gitu, aku sembuh loh, aku udah bisa masuk sekarang kerja. Loh cepet banget. Aku juga nggak tahu. Dia nanya gini ke gue, tapi kamu tadi pagi sholat tahajud? Iya, aku sholat tahajud 2 kali sama witir sekali. Sholat tahajudnya 2 rakaat sama witirnya 1 rakaat. Abis itu kamu sholawatan nggak? Nggak. Cuma gue nggak mau bilang gue ngeluh ya. Gue cuma bilang, nah, aku nggak sholawatan. Terus habis itu kamu ngapain? Ya nggak, diem aja sampai subuh. Akhirnya ke sholat subuh, bikin teh manis sama biskuit Romo. Terus aku jam 7-nya udah mendingan. Terus udah jam 7 mendingan, mau masuk kerja, makin enak badan. Akhirnya aku masuk kerja, aku bilang gitu. Nah, jadi di hari itu teman cewek gue cerita kan, ternyata nyokapnya juga pernah kayak gitu. Dia bilang nyokapnya waktu itu habis ngelayat, pulang gak bersih-bersih, akhirnya malam-malamnya tuh digangguin. Bahkan digangguinnya tuh sampai gatal-gatal, kayak alergi gitu, bentol-bentol. Nah tapi nyokap aku gak langsung sembuh, sekali sholat tahajud itu. Akhirnya kita sekeluarga tuh bingung kan, dia sakit apa, karena dia juga, nyokapnya tuh nggak kedetek gitu loh bang, maksudnya tuh nggak kayak nggak sakit pas dibawa ke dokter, cuma bentol-bentol biasa. Akhirnya dikasih salep ya nggak guna juga kan. Diambil air putih yang botol tanggung gitu, dibuka, dibacain, gue nggak tahu ya bacain apaan, cuma bacain kayaknya surat-surat Al-Quran gitu, dibacain, kayaknya diminum. Terus nyokapnya tuh abis diminum itu dia tidur, dia sholat tahajud lagi. Setelah sholat tahajud tuh dia juga bingung kan, kok bentol-bentol gue berkurang nih, kayak udah dikasih obat gitu, cuma udah agak mendingan. Cuma mendingannya tuh bukan yang benar-benar langsung dari bentol gitu langsung hilang, enggak. Jadi udah mulai pudar itu. Udah mulai pudar. Terus dia juga udah nggak ngerasain gatal-gatal. Akhirnya di besok paginya dia cerita, mama udah sembuh. Si temen cewek gue ngomong, mama udah sembuh. Iya, mama udah nggak gatal-gatal sih, gitu. Mungkin mama udah bisa masuk kerja kali dia bang. Terus temen cewek gue bilang, jangan dulu deh mah. Kalau udah mendingan aja. Nah terus nyokapnya itu mendingan di hari itu, langsung di hari itu, sama kayak gue gitu, kayak langsung mendingan di hari itu, dan dia langsung masuk kerja. Ibaratnya ada efeknya langsung. Ada efeknya langsung. Tapi dia setelah tahajud kedua ya berarti? Dia tahajud kedua, terus setelah diminumin obat-obat, air putih yang dibacain surat-surat gitu. Nah hari itu, karena gue masuk jam 11, gue balik jam 8 malam. Jam 8 malam gue iseng, gue ke warung. Nah di warung itu gue ketemu teman-teman rumah gue lagi nongkrong kan biasa. Karena gue biasa tuh kalau misalkan masuk pagi, sore udah selesai nge-gym, malamnya gue nongkrong sama mereka kan. Cuma belakang ini karena gue masuk sore, terus gue nggak nongkrong sama mereka nanyain lu kemana aja gitu. Akhirnya gue duduk dulu tuh di warung. Nongkrong sama mereka. Iya, gue belakangnya sakit ya. Sakit apaan? Tumben lu sakit? Iya, gue juga nggak tahu udah sakit apaan. Cuma gue ngerasanya tuh demam gitu. Cuma pas gue cek ke dokter bilang demam biasa. Cuma gue berhari-hari nggak sembuh gitu. Gue bilang gitu. Iya, makanya gue tumben lu sakit biasanya tuh nggak lebih dari 3 hari gitu. Temen gue bilang gitu. Akhirnya teman dari, kan gue kan nongkrong kan berempat ya, udah termasuk gue tuh berempat. Jadi temen gue bertiga sama gue berempat. Nah temen gue itu akhirnya baru cerita. Jadi belakangan ini selama gue sakit, mereka pulang nongkrong itu lewat depan rumah gue, dan mereka menyatakan bahwasanya mereka melihat ada pocong di rumah gue, di balkon. Jadi rumah gue itu kan tingkat 3 ya. Tingkat 3, jadi yang pertama yang kayak living room itu, terus lantai 2 buat kamar, lantai 3 tuh buat gudang.
Jadi di lantai 2 gue itu langsung ada balkonnya, terus cuma ketutup sama tirai, hordeng, sama hordeng. Dan gue sekeluarga, gue selalu menyalakan lampu. Gue selalu menyalakan lampu ketika menjelang malam. Ini mungkin di tradisi keluarga gue aja mungkin nih, karena kalau lo ke rumah gue, rumah saudara-saudara gue, pasti ada satu lampu yang nyala 24 jam. Itu nggak bisa dimatiin. Di rumah gue, di rumah saudara-saudara gue, itu pasti kayak gitu. Nah, gue sekeluarga selalu menyalakan lampu ketika menjelang malam. Mau di lantai 2, mau di lantai 3, tuh gue nyalain. Dan dia bilang, temen gue, lampu lu mati. Gue ngeliat ada pocong di balkon lu. Jadi di balkon gue itu lumayan luas. Jadi ada pagar gitu. Dan dia bilang, temen gue bilang, pocongnya itu duduk di pagar itu. Duduk di pagar itu. Terus gue bilang, bercanda lu gitu. Kagak, gue bertiga ngeliat. Kalau gue doang lu baru ngomong gue kayak gitu gak apa-apa. Gue bertiga ngeliat gitu. Soalnya ya, gue tuh walaupun sakit, nyokap bokap gue sama kakak gue itu nyalain lampu. Gak mungkin gak dinyalain. Ya, betul banget nih anak, dibilang gitu kan. Lampu lu mati, ini di balkon lampu lu mati. Terus gue ngeliat ada pocong lagi duduk di situ di pagarnya. Terus gue bingung kan, kayak, aduh, jangan-jangan nih ke bawah nih dari pemakaman. Gue takut banget gitu, gue takutnya kayak gitu kan, gue takut banget. Karena gue kan sakit kan, gak mungkin gue ke atas rumah gue kan buat ngecek itu. Terus gue takutnya hantu itu ngikutin dari pemakaman itu. Gue shock kan, maksudnya gue baru sembuh, terus juga baru di situ baru enakan, gue ketemu sama teman-teman gue, terus dia cerita kayak gitu. Gue juga bingung kenapa lampu balkon gue bisa mati. Dan gue udah coba, tidak ada binatang yang memungkinkan bisa mematikan lampu gue. Pas gue udah sembuh, gue tidur di atas, di lantai 2. Ini lampu gue nyalain nih. Lampu balkon, lampu kamar. Gue di hari itu, gue tidur dengan lampu keadaan nyala. Karena gue benar-benar mau tahu kan, mungkin ada kesalahan apa yang memungkinkan lampu gue bisa mati. Gue tidur sama kakak gue di atas. Kakak gue udah tidur. Di lantai 3 gue nih, ini lampunya tuh dicetak-cetakin, dimainin sama, gak tahu sama siapa. Dimainin, mati nyala. Terus gue gosip kakak gue dong, bangun, apaan sih, itu lampu mati nyala. Kakak gue udah bangun, gue berdua ngeliatin tuh ke atas, ke lantai 3, gak dimainin lagi. Jadi mungkin dia sengaja mau ngeliatin ke gue kalau gue tuh ada loh gitu. Gue nggak tahu siapa sih sebenarnya. Cuma logikanya di cetekan lampu itu kan harus ada yang neken, gitu kan supaya nyala mati. Ya di atas di lantai 3 gue itu gudang nggak ada apa-apaan lagi. Tapi lo sempat ngecek ke gudang itu gak? Nggak, gue nggak berani. Oh, lo nggak berani? Gue nggak berani kalau ke gudang sendirian gitu. Bahkan kalau mau nyalain lampu di gudang itu, gue harus sama nyokap gue, harus sama kakak gue, harus sama orang lain lah. Gue nggak berani kalau ke gudang itu sendiri. Berarti lu ngeliatnya dari kayak ngeliat ke balkonnya aja gitu ya, nyala mati. Balkon gue kan di lantai 2 nih. Gue kan tidur di lantai 2. Jadi pas dulu lihat di lantai 3 itu ketahuan. Jadi kayak itu ibaratnya lampu itu tuh yang menyinari tangga gitu. Oh iya. Okay. Yang menyinari tangga. Jadi gue ngeliat dari situ aja. Terus ya, giliran gue udah bangunin kakak gue, nggak dimainin lagi lampunya. Nggak dimainin lagi, kayak nggak dinyalamatin lagi. Akhirnya, gue kayak dibilang tukang bohong gitu kayak,
apaan sih lu, lu gini. Kira gue males kan, kayak itu gue ngeliat sendiri. Terus akhirnya gue penasaran, cuma gue nggak berani aja sih. Cuma ya seperti yang dibilang temen gue itu, tapi lampu balkon gue kali ini nggak mati. Mungkin karena gue tidurin kali ya di lantai 2-nya itu. Ya akhirnya gue coba cari tahu. Emang sampai sekarang gue belum tahu jawabannya. Siapa yang bisa matiin lampu gue yang di balkon itu. Jadi segitulah cerita mistis yang gue sampaikan hari ini. Alhamdulillah sekarang gue udah sembuh dan gue diberi kesehatan sama Tuhan untuk menjalani hidup lagi gitu. Oke, itu tadi cerita dari Bang Temi. Bang, thank you banget udah cerita di Lentera Malam. Oke. Nah, sekarang ini kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab ini, jadi cerita yang tadi udah diceritain sama Bang Temi ini itu murni untuk pelajaran kita semua ya. Jadi pada saat itu mungkin Bang Temi ini masih muda, jadi kayak nganggep remeh gitu ya. Nganggep remeh suatu anjuran. Suatu anjuran ya. Dan juga misalkan tadi kan ada juga yang berbau harusnya menjalankan sholat sunnah tapi lu kayak males segala macam, itu ya itu jadi pelajaran buat kita juga lah ya. Nah, oke. Intinya berarti ini obatnya itu sholat tahajud ya? Iya, karena di mimpi itu gue dianjurin untuk sholat tahajud tapi gue nggak ngelakuin itu. Ibaratnya lu sembuh itu setelah lu melaksanakan apa yang udah diberi pesan itu ya? Iya, diberi pesan lewat mimpi itu, silih berganti. Dan ini juga jadi pelajaran juga buat gue juga sama teman-teman bahwa sholat tahajud itu juga banyak manfaatnya ya. Iya. Jadi jangan pernah anggap remeh sholat tahajud itu ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya nih. Iya. Dari makhluk gaib yang ngegangguin lo ya, itu ada gak sih arwah dari paman? Kalau untuk dari paman gue itu enggak, gue merasa nggak ada. Karena yang ganggu gue itu pertama, yang di malam pertama itu cewek nangis kan. Jadi kedua anak kecil lari. Terus ketiga kakek-kakek makan keripik. Itu juga sisa-sisanya paling matiin nyalain lampu, cuma nggak ketahuan itu siapa gitu. Karena ya lampunya cuma mati nyala. Cuma kan kalau yang di malam pertama ketahuan nih cewek nangis. Terus kedua anak kecil lari, ketiga kakek batuk terus makan keripik. Jadi gue tahu. Berarti intinya lo ini digangguin sama makhluk-makhluk, kemungkinan ya, ini kemungkinan makhluk-makhluk yang makhluk gaib yang ada di pemakaman ya. Yang mungkin terbawa dari pemakaman. Dari pemakaman ya. Dan itu lu pernah ada ini gak sih, kayak lu ke tempat temen lo yang punya kelebihan untuk melihat siapa sih yang gangguin gue ini? Gue nggak kepikiran sih di saat itu ya. Gue nggak kepikiran buat mau tahu itu siapa yang gangguin gue, karena di saat itu gue juga baru pertama kali ngerasain kayak gini. Terus juga gue orangnya cuek aja gitu kalau mereka cuma ganggu gue cuek gitu. Kayak misalkan dia nangis, dia lari-larian, dia malah nyalain matiin lampu, gue biasa aja. Cuma kalau misalkan sampai bikin gue sakit, gue baru notice gitu. Gue baru pengen tahu. Cuma gue udah terlanjur sakit dan gue udah terlanjur males gitu. Awalnya tuh gue cuekin doang. Kalau cuma gangguin. Nah, untuk apa ya, kejadian mistis di hotel lu, tempat lu kerja. Yes, betul. Itu sebenarnya ada cerita sendiri juga gak sih di hotel itu, latar belakang atau gimananya? Iya, buat teman-teman gue yang nonton, mungkin yang tahu gue kerja di mana, memang ada beberapa lantai yang ada ceritanya. Oh gitu, ada cerita sendiri. Ada cerita sendiri. Jadi gue ceritain dulu ini di lantai 9 itu. Di lantai 9 itu memang ada beberapa kali tamu yang komplain terganggu. Terganggu dalam artian bukan berisik dari orang lain ya, berisik dari makhluk yang kita nggak bisa lihat. Oke. Tahan. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen Lentera Malam itu ngundang lagi si Bang Temi untuk ceritain soal hotelnya,
teman-teman langsung aja komen di kolom komentar. Jadi kita tunggu respon teman-teman aja dulu. Oke, siap. Tapi lu ada cerita lah intinya. Ada cerita sendiri di tempat lu kerja. Tempat gua kerja. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja. Nah, kejadian yang lu alami ini, Tem, itu di salah satu keluarga lu juga ada yang ngalamin kejadian yang sama kayak lu? Kalau untuk di keluarga gue sendiri itu alhamdulillahnya nggak ada. Cuma digangguin aja, maksudnya digangguin kayak lampunya mati, terus kayak tiba-tiba ada suara orang naik tangga, terus nggak ada, cuma nggak sampai sakit kayak gue gini. Oke. Cuma paling diganggu aja sih, lampu nyala mati, terus ada suara kaki naik tangga, cuma nggak ada wujudnya. Itu emang udah sering sih di rumah gua. Dan ini kejadian lo sakit sampai kejadian mistis lo itu lu pernah cerita akhirnya ke nyokap bokap lo? Sampai sekarang gua nggak pernah cerita ya ke mereka karena gua paling males ya kalau misalkan cerita soal hantu gini nggak bakalan ditanggapin dengan serius sama mereka. Karena iya, gue tahu ya nyokap bokap gue adalah penganut agama yang taat gitu, mungkin nggak terlalu mikirin hal-hal kayak gini lah. Jadi gue males ceritanya. Oke, dan ini yang terakhir nih, pertanyaan dari gue. Sampai sekarang atau pada saat setelah lo sembuh, itu ada kejadian yang menurut lo itu masih ada kaitan yang soal ngelayat itu gak sampai sekarang? Ada kejadian lagi kah? Kalau untuk kejadian lagi itu sebetulnya udah nggak ada ya, maksudnya yang bikin gua sakit itu udah nggak ada. Cuma ini yang memang udah sering terjadi di rumah gua tuh masih ada, maksudnya yang memang udah terjadi dari gua kecil itu memang sudah ada, kayak orang-orang suara langkah kaki naik tangga terus nggak ada wujudnya, terus juga tiba-tiba ada bayangan-bayangan lewat gitu. Mau ini di rumah gue sedikit gue ceritain. Di rumah gue memang kadang kalau misalkan mau pagi atau mau siang atau mau malam, lu lagi bengong aja, maksudnya tuh lagi nonton YouTube, terus tiba-tiba ada yang lewat itu kan lu notice ya, maksudnya tuh kayak ada bayangan gitu kan lu notice. Dan gue benar-benar ngeliat beberapa kali itu emang ada, kayak cuma gue nggak terlalu mikirin karena mereka nggak menyakiti gue kan. Gue punya prinsip gini sih, kalau misalkan mereka emang ada di rumah gue, ya nggak apa-apa gitu. Selagi mereka nggak ganggu gue sampai sakit gini, selagi mereka baik-baik aja, kita bisa hidup dampingan aja. Maksudnya kayak ya alam mereka, alam kita gitu. Cuma jangan sampai gangguin mereka atau mencela-cela mereka gitu, nggak ada. Cuma ya santai-santai. Menghormati aja sih. Oke, paham gue. Tapi kejadian lo setelah ngelayat ini memang kejadian yang benar-benar lo rasain ini cukup epic lah ya, makanya lo ceritain ya. Iya, karena gue baru pertama kali ngerasain yang namanya ternyata tuh digangguin makhluk halus tuh bisa sampai lu sakit loh. Nggak cuma sampai bikin lu kaget kayak ditampakin itu. Gue sebenarnya sih nggak ada lebih baiknya ya. Cuma kalau disuruh milih ditampakin atau dibikin sakit, gue lebih milih ditampakin sih. Karena gue tuh di hotel tuh ya udah sering gitu, maksudnya di tempat gue kerja gue tuh udah sering ya ngeliat kayak gitu, udah sering, cuma nggak pernah dibikin sampai sakit kayak gini. Oke, paham. Iyalah, mungkin cerita dari Temi cukup ya.